we'll keep dancing all night long. You shake that, I just juice it. I love the way you move that. DJ, just play my song. We'll keep dancing all night long. You shake that, I just juice it. I love the way you move that. DJ, just play my song. We'll keep dancing all night long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Hello everyone. Saya Arsaulia Mukmainah dengan NIM 3403220120. Saya Lina Tumutawadiah dengan NIM 3403220127. Saya Setia Maya Rahmawati dengan NIM 3403220121. Kami dari kelompok 2 kelas akuntansi reguler F Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Enda Puspitasari. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu perusahaan multinasional? Apaan tuh? Simak video berikut ini untuk mengetahui penjelasan tentang perusahaan multinasional. Let's go. Apa sih perusahaan multinasional? Jadi, perusahaan multinasional adalah istilah yang mengacu pada perusahaan besar yang ada di dunia. Perusahaan multinasional sendiri beroperasi hampir di semua negara karena jangkauannya yang sangat luas. Tidak heran, banyak perusahaan teknologi menjadi perusahaan multinasional karena alasan jangkauan yang sangat luas. Karena berada di banyak negara, bisnis ini memiliki pengaruh penting dalam kondisi politik secara global. Kemudian, kriteria perusahaan multinasional. Berikut ini adalah kriteria dari perusahaan multinasional. Yang pertama, menggunakan teknologi canggih. Perusahaan besar pasti memiliki karyawan yang jumlahnya banyak. Apalagi yang kegiatannya beroperasi lintas negara, di mana terdapat perbedaan. Maka, penggunaan teknologi pastilah sangat penting. Di zaman seperti ini, di mana semuanya bisa online secara bersamaan. Penggunaan teknologi misalnya AI adalah sudah biasa ya bagi perusahaan multinasional. Dengan menggunakan teknologi canggih, perusahaan multinasional dapat melakukan produksi dan komunikasi dengan lebih baik. Yang kedua, memiliki cabang di banyak negara. Perusahaan multinasional pasti beroperasi di banyak negara. Sebagai contohnya McDonald's, gerai makanan yang beroperasi di 120 negara. Restoran McDonald's ditemukan di 120 negara dan wilayah di seluruh dunia dan melayani 68 juta pelanggan setiap harinya. McDonald's mengoperasikan 37.855 restoran di seluruh negara. Yang ketiga, memiliki visi dan misi global karena berada di banyak negara. Perusahaan multinasional pasti memiliki sistem manajemen dan distribusi dengan teknologi canggih. Penggunaan sistem tersebut digunakan secara global secara bersamaan. Mereka sudah berdiri lama dan berpengalaman. Tujuan mereka di setiap negara dan negara lainnya pasti sama. Mereka memiliki tujuan global yang jelas. Yang keempat, memiliki laba yang besar. Karena pengalaman dan memiliki banyak cabang yang beroperasi di banyak negara serta branding yang kuat. Sehingga biasanya perusahaan multinasional memiliki jumlah penjualan yang besar. Dari penjualan tersebut secara global, seluruh dunia, mereka pasti memiliki jumlah laba yang besar pun, yang dapat digunakan untuk diekspansi di masa mendatang. Lalu, kelebihan perusahaan multinasional. Berikut ini adalah alasan yang menjadi kelebihan perusahaan multinasional. Yang pertama, mengurangi kegiatan falas atau valuta asing.
Salah satu kelebihan dari perusahaan multinasional adalah dapat mengurangi kegiatan persyaratan valuta asing untuk aktivitas impor sektor industri. Yang kedua, disukai banyak investor karena karakteristiknya. Maka saham perusahaan multinasional akan diburu oleh masyarakat. Contohnya, tak heran banyak sekali masyarakat yang memburu saham Unilever. Yang ketiga, produknya dibutuhkan masyarakat. Tentunya, tujuan dari sebuah produksi bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya. Dengan melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka produk akan terus dapat diproduksi. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat jika perusahaan multinasional membuka kantor cabang baru, maka akan membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini tentunya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga roda ekonomi daerah tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kekurangan perusahaan multinasional. Yang pertama, level eksekutif diisi karyawan asing. Level eksekutif dari perusahaan multinasional biasanya diisi oleh karyawan asing dan biasanya karyawan dari negara mana perusahaan multinasional tersebut berasal. Sedangkan karyawan lokal hanya mengisi jabatan-jabatan rendah yang hanya membutuhkan keterampilan rendah pula. Yang kedua, memburu bisnis lokal. Biasanya, perusahaan besar akan lebih mudah untuk memonopoli pasar. Ini tentunya akan berpengaruh pada bisnis lokal yang memiliki target pasar yang sama. Contoh perusahaan multinasional luar negeri. Berikut ini adalah contoh perusahaan multinasional luar negeri. Yang pertama ada McDonald's. McDonald's berdiri tahun 1940. McDonald's adalah rantai restoran terbesar di dunia berdasarkan pendapatan, melayani lebih dari 69 juta pelanggan dari 100 negara di 37.855 outlet pada 2018. Yang kedua, Samsung. Samsung Group adalah sebuah konglomerat multinasional yang berkantor pusat di Samsungtown, Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini memiliki sejumlah anak usaha yang mayoritas berbisnis dengan merek Samsung. Anak usaha Samsung antara lain Samsung Electronics, Samsung Engineering, dan Samsung C&T Corporation. Yang ketiga, Google. Contoh perusahaan multinasional dalam negeri. Yang pertama, Gojek, Garuda Indonesia, dan Bank BNI. Bagaimana sih cara kerja perusahaan multinasional? Struktur dan operasi perusahaan multinasional dapat bervariasi, tergantung pada industri tempat mereka berada, ukuran organisasi mereka, dan barang atau jasa yang mereka hasilkan. Meskipun beberapa pihak berwenang mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai organisasi yang memiliki setidaknya satu cabang di luar negeri, pihak lain berpendapat bahwa perusahaan perlu menghasilkan setidaknya 1/4 pendapatannya dari luar negeri untuk mendapatkan gelar tersebut. Namun, syarat utama untuk menjadi perusahaan multinasional adalah melakukan investasi langsung ke negara lain dengan menjalankan sebagian bisnis Anda di sana. Berikut adalah beberapa karakteristik khas MNC. Yang pertama, aset dalam jumlah besar. Untuk menjadi MNC yang sukses, sebuah perusahaan membutuhkan aset dalam jumlah besar. Ini termasuk aset berwujud seperti karyawan serta aset keuangan. Yang kedua, jaringan luas. Banyak perusahaan multinasional mempunyai jaringan luas yang menjangkau banyak tempat di dunia. Sebuah perusahaan mengoperasikan setiap cabang untuk mengelola operasi manufaktur, produksi, dan penjualan. Yang ketiga, pertumbuhan yang konstan. Perusahaan multinasional yang sukses mungkin mengalami pertumbuhan yang konstan. Perusahaan-perusahaan ini mungkin mencoba memperluas pengaruhnya dengan menempatkan satu atau lebih cabang di lokasi yang sama, atau dengan menempatkan beberapa cabang di berbagai negara.
Ciri-ciri perusahaan multinasional. Ciri-ciri perusahaan multinasional berbeda dengan perusahaan lain dalam beberapa aspek, terlebih dengan ruang lingkupnya yang mencakup banyak benua. Maka perusahaan ini memiliki karakteristik tersendiri. Beberapa ciri-cirinya adalah yang pertama, kegiatan income generating atau pendapatan melampaui batas-batas negara. Yang kedua, memiliki manajemen global untuk koordinasi dengan cabang-cabang di berbagai negara. Yang ketiga, memiliki kontrol terhadap teknologi dan juga modal. Yang keempat, memiliki sistem modal ventura dengan sistem manajemen yang melampaui batas-batas negara. Yang kelima, biasanya memiliki kontribusi untuk kegiatan produksi. Yang keenam, mendapatkan afiliasi di negara-negara maju. Yang ketujuh, visi dan strategi berbasis global. Risiko yang dihadapi perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional menghadapi risiko yang berkaitan dengan negara dan wilayah tempat mereka beroperasi. Hal ini dapat mencakup risiko peraturan atau hukum, ketidakstabilan politik, kejahatan, dan kekerasan, kepekaan budaya, serta mencetak nilai dan mata uang asing. Masyarakat di negara asal juga mungkin tidak menyukai outsourcing pekerjaan. Jadi, kesimpulannya, perusahaan multinasional memiliki peran penting untuk perekonomian global, membawa manfaat ekonomi, teknologi, dan lapangan kerja. Tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang besar. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri, and thank you for watching. Bye! Sok, tutupan. Sok, tutupan. Ada baiknya melakukan sesuatu yang menyenangkan sebelum membuat keputusan penting dalam hidup Anda. Formal aja.